Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Nah, kita lanjut materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, di sini mungkin kalian kalau kemarin cuma mendengar suara ibu, kalau sekarang ini kelihatan wajahnya. Cuma ibu yang nggak melihat wajah kalian. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu secara tatap muka ya, supaya lebih akrab lagi ya. Nah, tapi tidak mengurangi dari keinginan kita untuk selalu belajar, terutama kalian. Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, pada hari ini kita akan masukin masalah pelajaran BK, yaitu tentang judulnya atau masalah yang kita angkat di sini yaitu masalah masa remaja dan perubahannya. Nah, di situ ada tujuannya. Kita lihat atau kalian lihat, dapat memahami tentang masa remaja dan perubahan dirinya serta memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, sosial yang terjadi pada diri kalian. Persepsinya. Nah, sini dikatakan semua individu khususnya remaja akan mengalami perkembangan baik secara fisik maupun secara psikis yang meliputi aspek-aspek intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Dan selanjutnya bisa kalian baca di situ ya. Nah, makanya kalian bisa mempelajari atau membacanya. Sini kita lihat ya, rentang kehidupan setiap orang ya, setiap manusia. Nah, ada masa pranatal atau prenatal di situ ya, yaitu saat dalam kandungan ibu. Nah, kemudian masa bayi. Masa bayi yaitu 0 tahun sampai 2 tahun. Masa kanak-kanak yaitu umur 2 tahun sampai 11 tahun. Masa remaja yaitu umur 11 sampai 20 tahun. Nah, ini pada masa ini ya, ini masa-masa kehidupan kalian pada saat ini ya, yaitu rentan umurnya pada umur 11 tahun ya, pada kelas 7 atau kelas 1 SMP itu umurnya rata-rata 11 atau 12 tahun ya. Jadi inilah masa remaja kalian atau ada istilahnya pra-remaja ya. Kemudian selanjutnya masa dewasa yaitu umur 20 tahun sampai 40 tahun. Selanjutnya masa setengah baya umur 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, selanjutnya mudah-mudahan kita juga bisa memasuki masa tua yaitu umur 60 tahun ke atas ya. Lanjut perubahan fisik. Nah, di sini katakan perubahan fisik pada anak laki-laki atau seorang laki-laki. Yang pertama, perubahan fisiknya, otot menguat. Ya, otot tangan, lengan tangan ya, itu sangat kelihatan ya, agak membesar. Kemudian tumbuh bulu di ketiak. Nah, kemudian di muka seperti kumis, janggut dan sekitar kemaluan. Kemudian selanjutnya di leher tumbuh jakun. Ini kelihatan ya, mulai ada kayak batu-batu di lehernya ya. Kemudian selanjutnya kulit dan rambut berminyak. Dan bisa mengalami mimpi basah. Kemudian suara membesar atau parau ya, atau garau suaranya. Kemudian penis dan buah jakar membesar. Lanjut, kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak atau sering berkeringat ya, apalagi kalau kalian sering main atau olahraga. Kemudian mengeluarkan getah pada permukaan kulit ya, sehingga menyumbat peri-peri dan terjadilah jerawat. Itu terjadi di muka kalian ya, tumbuh jerawat. Kemudian selanjutnya perubahan fisik pada remaja putri. Nah, di sini ditandai dengan adanya menstruasi atau haid ya. Kemudian payudara mulai membesar, kulit halus,
pertama kulit mukanya, wajah. Nah, kulit suara menjadi merdu. Kemudian bentuk tubuh berlekuk atau membentuk, terutama di bagian pinggul. Nah, dia masuk ke perubahan psikis, yaitu mulai tertarik kepada lawan jenis. Ya, yang laki-laki tertarik dengan perempuan, yang perempuan tertarik dengan laki-laki, itu hal yang normal. Dan kecenderungan wanita untuk mempercantik diri. Ya, kadang-kadang kalian suka lama-lama berdiri di depan cermin atau suka bercermin, menyisir rambut. Nah, melihat dirinya, oh cantik nih sudah. Ya. Nah, lanjut, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Oh, ini loh aku, laki-laki yang janteng. Laki-laki gimana ya? Apalagi kalau ototnya sudah kelihatan nih. Ini aku jadi seorang laki-laki yang tulen. Nah, perubahan kejiwaan, ya. Selanjutnya seperti rendah diri. Kadang-kadang kalian merasa tidak percaya diri, ya. Dengan pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah bila menghadapi lawan jenis. Ya. Lebih senang untuk berkumpul di luar rumah, seperti membuat kelompok-kelompok, ya, yang cewek ngumpul-ngumpul, cewek-cewek 2-3 orang, yang laki-laki juga sama. Perubahan psikis ini, ya. Nah, perubahan psikis terutama tingkah laku dan emosi yang tidak stabil atau penuh kontradiksi. Ya. Kemudian perubahan psikis, mudah terpengaruh, agresif, ya. Suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik, ya. Melihat kesalahan orang tetapi diri sendiri tidak kalian lihat, itu suka mengkritik orang. Rasa solidaritas tinggi, merasa tertarik dengan lawan jenis, rasa ingin tahu besar. Kemudian bisa kalian baca selanjutnya di situ, ya. Nah, kita lihat ada perubahan mental. Perubahan mental diantaranya mampu berpikir analitis. Kemudian kekhawatiran tumbuh dewasa. Ya. Kemudian lebih kreatif, memiliki banyak ide dan gagasan menarik. Kekhawatiran akan perubahan fisik, ya, secara fisik kalian khawatir gimana pertumbuhannya, apa bisa ndak tambah tinggi badannya atau gimana, itu membuat kalian khawatir. Kemudian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial diantaranya yaitu hubungan sosial lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan atau hobinya, asertivitas remaja, ingin diakui atau dihargai dalam satu kelompok, kemudian ingin diperhatikan atau diterima dalam suatu kelompok, misalnya, ya. Senang melakukan kegiatan bersama-sama, ya, atau ngumpul-ngumpul dalam kelompok tadi. Kemudian sifat terbuka dalam mengungkapkan pendapat atau ide atau gagasan. Nah, selanjutnya demikianlah materi untuk kita hari ini. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir kalian, absensinya, ya. Nah, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.